Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswari dari kelas TL3B, Prodi D3 Teknik Listrik dari Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir yang akan saya buat nanti, yang berjudul Simulasi Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro menggunakan turbin ulir dilengkapi sensor RPM, digital, dan sensor debit air. Baik, lanjut langsung saja ke pendahuluan. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dari proposal tugas saya yaitu sungai merupakan salah satu sumber air bagi kehidupan yang ada di bumi, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup memerlukan air untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sungai mengalir dari hulu ke hilir, bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 PRTM 2015, di Indonesia terdapat 128 wilayah sungai yang terdiri dari atas 5 wilayah sungai lintas negara, 31 wilayah sungai lintas provinsi, 28 wilayah sungai strategis nasional, 52 wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, dan 12 wilayah sungai dalam kabupaten atau kota. Kebutuhan energi juga semakin meningkat seiring meningkatnya perkembangan kebutuhan manusia. Berbagai diverifikasi pemanfaatan sumber energi dilakukan untuk mengatasi semakin menipisnya sumber energi yang memanfaatkan bahan bakar minyak atau BBM. Salah satunya solusi adalah memanfaatkan energi baru dan terbarukan, seperti energi surya, angin, dan air. Salah satu opsi dalam pengembangan sektor energi adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dan pembangkit listrik tenaga pikohidro atau PLTPH untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pembangunan PLTMH dan PLTPH tidak memerlukan relokasi tempat tinggal masyarakat setempat akibat pembuatan bendungan atau waduk. Pemanfaatan PLTMH dan PLTPH diharapkan dapat menyediakan tenaga listrik yang murah dan ramah lingkungan serta dapat berdampak pada kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan sebagai kelestarian sumber daya alam. Pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan secara memanfaatkan tinggi terjun atau head dan jumlah debit air. PLTH memanfaatkan potensi energi air yang memiliki head dan debit tertentu menjadi energi listrik. Pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik hanya ada potensi energi air dengan head tinggi dan debit besar. Padahal banyak daerah Indonesia memiliki potensi energi aliran air sungai dengan head sangat rendah, kurang dari 3 meter. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan jenis turbin yang dapat memanfaatkan potensi energi air dengan head sangat rendah. Beberapa jenis turbin air yang dapat bekerja pada head rendah adalah kincir air, turbin Kaplan, dan turbin ulir. Turbin ulir sudah diterapkan pada PLTPH, salah satunya di Banda Aceh. Spesifikasi turbin head, turbin 1 meter, kecepatan aliran 2,054 meter per sekon, panjang turbin 1 meter, jarak pitch 0,13 m dengan daya 66,4 watt. Turbin ulir Archimedes merupakan teknologi yang sejak zaman kuno telah ditemukan dan diterapkan sebagai pompa pada konstruksi terdiri dari beberapa sudut berbentuk helix yang terpasang pada poros dan berfungsi sebagai bucket bergerak untuk membawa air ke atas. Seiring dengan kebutuhan pemanfaatan sumber potensi energi air dan head rendah, penggunaan ulir diterapkan sebagai turbin air. Keunggulannya dapat dioperasikan pada head sangat rendah hingga 1 meter. Tidak mengganggu ekosistem sungai. Umur turbin lebih tahan lama terutama jika dioperasikan pada putaran rendah, mudah dalam pengoperasian dan murah dalam perawatan. Tugas akhir ini akan merancang simulasi pembangkit listrik tenaga pikohidro menggunakan turbin ulir
dengan daya 10 watt dilengkapi dengan sensor RPM digital dan sensor debit air. Sensor debit air dan RPM digital untuk menghitung kecepatan dan debit air. Dan pada tugas kali ini adalah menghitung dan mengetahui keluaran tegangan arus dan daya pada PLTPH. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem kerja PLTPH. Yang kedua, bagaimana cara membuat simulasi PLTPH menggunakan turbin ulir dilengkapi sensor RPM digital dan sensor debit air. Bagaimana pengaruh debit air dan head pada PLTPH. Yang keempat, mengetahui keluaran tegangan arus, head minimal, kecepatan putaran rotor atau generator, debit dan daya pada PLTPH. Lalu batasan masalah dari tugas akhir ini adalah berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan aliran air dari kran. Yang kedua, menggunakan generator DC 12-20 volt. 3. Menggunakan inverter 100 watt. 4. Daya yang dihasilkan 9-12 watt. 5. Tidak menghitung efisiensi turbin ulir. Tujuan dari TA ini, tugas akhir ini adalah tujuan secara umum perancangan tugas akhir ini adalah membuat simulasi pembangkit listrik tenaga pikohidro menggunakan turbin ulir dilengkapi sensor RPM digital dan sensor debit air. Sedangkan tujuan perancangan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui cara kerja PLTH. Yang kedua, membuat simulasi pembangkit listrik tenaga pikohidro menggunakan turbin ulir dilengkapi sensor RPM digital dan sensor debit. Yang ketiga, mengetahui debit air dan head minimum untuk memutar turbin PLTPH pada penelitian ini. Yang keempat, mengetahui keluaran tegangan arus, daya, kecepatan, dan debit air yang dirancang pada penelitian kali ini. Yang kelima, mengetahui debit air dan kecepatan putaran generator. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat tugas kali ini adalah adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, meningkatkan kreativitas dalam pengembangan teknologi. Yang kedua, memanfaatkan ilmu energi terbarukan. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, diharapkan alat ini dapat dimanfaatkan masyarakat pada tempat yang belum terjangkau energi listrik. Yang kedua, pemanfaatan air sungai kecil dengan baik. Lanjut ke metodologi. Terdapat beberapa tahap pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari informasi-informasi dari buku atau referensi lain mengenai komponen yang akan dibuat. Analisis permasalahan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap bahan referensi yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman mengenai metode yang akan digunakan untuk diimplementasikan dalam permasalahan. Yang ketiga, perancangan. Pada tahap ini, perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap studi literatur yang sudah dikumpulkan. Yang keempat, implementasi. Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap analisis yang telah dilakukan ke dalam pembuatan PLTPH sesuai dengan alur yang ditentukan. Yang kelima, pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap PLTPH yang telah dibuat. Yang keenam, penyusunan laporan. Pada tahap ini pembuatan laporan penelitian yang telah dilakukan. Lalu pada proposal ini ada dasar teori, landasan teorinya. Kita skip saja, ada turbin generator, solar chair, baterai, ada inverter, ada MCB satu fasa, ada sensor kecepatan RPM digital, ada Arduino Uno dan sensor water flow untuk menghitung debit air. Dan ini adalah gambarnya, ini ada Arduino Uno dan sensor water flow. Lalu lanjut ke ada sensor INA untuk mengukur arus, tegangan, dan daya. Dan ada liquid
tile display LCD yang berukuran 16 x 4 untuk penampilan monitoringnya, dan ada pompa air untuk simulasinya. Ada diagram blok dan ada flowchartnya, dan ada alat bahan yang akan nanti saya gunakan. Desain alatnya pun juga sudah lengkap, dan jadwal kerjanya sudah ada, dilengkapi dengan daftar pustaka pada tugas akhir ini. Kurang lebih daftar pustakanya ada 22. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, ambil saja kembaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.